Di antara sekian banyak misteri besar dalam Hunter x Hunter, ada satu nama yang keberadaannya justru terasa seperti legenda. Nama itu adalah Dawn Freeze. Oke, kita mulai informasi pertama mengenai Dawn Freeze ini yang muncul di chapter 344 ketika Ging mulai menjelaskan berbagai hal mengenai perjalanan menuju Dark Continent. Salah satu kelompok yang menjadi pusat perhatian adalah tim Hunter yang dipimpin oleh Bionetero dan juga Ging yang memilih untuk menyusup ke dalam kelompok tersebut. Dalam prosesnya, Ging mulai menjelaskan berbagai bahaya, makhluk, serta kemungkinan yang dapat ditemukan di Dark Continent ini. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana Ging bisa mengetahui begitu banyak informasi tentang tempat tersebut jika dirinya sendiri belum pernah pergi ke sana? Jawabannya ternyata berasal dari sebuah buku yang berjudul Journey to the New World. Buku tersebut ditulis oleh seseorang yang diyakini pernah melakukan perjalanan menuju Dark Continent. Orang tersebut adalah Dawn Freeze. Menariknya, buku ini bukan lagi satu volume. Journey to the New World ini terbagi menjadi dua bagian, yakni East Edition dan juga West Edition. Masalahnya hanya versi East yang pernah ditemukan, sementara versi West sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sekarang ada beberapa kemungkinan mengenai nasib dari buku tersebut. Bisa saja West Edition ini sebenarnya sudah selesai tapi belum ditemukan. Bisa juga Dawn memiliki tujuan yang terlalu ambisius sehingga tidak pernah menyelesaikan bagian keduanya ini. Namun kemungkinan yang paling menarik adalah bahwa Dawn masih hidup sampai sekarang dan masih menulis buku tersebut. Sekarang jika kemungkinan terakhir benar, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Berapa sebenarnya usia dari Dawn Freeze? Karena perjalanan yang diceritakan dalam buku tersebut berkaitan dengan seseorang yang melakukan ekspedisi sekitar 300 tahun yang lalu, Dawn secara teori bisa saja sudah hidup lebih dari 3 abad. Ini terdengar hampir mustahil memang, karena sistem penuaan manusia di Hunter x Hunter pada dasarnya masih mengikuti logika manusia normal. Memang, penggunaan nen tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk mempertahankan tubuh dan memperlambat proses penuaan melalui pengendalian aura. Tetapi kemampuan tersebut tetap memiliki batas. Contoh terbaik adalah Isaac Netero. Usia pasti Netero memang tidak pernah disebutkan secara langsung, tetapi dia diketahui telah berusia sekitar 110 tahun. Dan informasi mengenai kehidupannya dapat diperkirakan bahwa orang-orang sezamannya ini seperti Line dan juga Mahjoldik juga berada dalam rentang usia yang sangat tua. Netero memang memiliki kemampuan luar biasa dalam mempertahankan kondisi fisiknya juga, tetapi hampir mustahil jika dia bisa mencapai usia 300 tahun. Dan hal ini semakin terlihat dari sejarah latihan dari Netero. Jadi oleh karena itulah, jika Dawn benar-benar berusia lebih dari 300 tahun, maka dia berpotensi menjadi karakter tertua yang pernah diketahui dalam Hunter x Hunter. Dan anehnya lagi, usia tersebut justru bukan bagian paling sulit untuk dipercaya. Alasan utamanya adalah karena Dawn memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Netero. Dawn ini hidup di Dark Continent. Dark Continent sendiri diketahui menyimpan berbagai sumber daya dan zat yang memiliki kemampuan yang luar biasa di batas normal manusia. Salah satunya adalah Netrorize, sebuah substansi yang disebut sebagai salah satu rahasia terbesar untuk memperoleh umur panjang. Bahkan pernah ada ekspedisi yang dilakukan oleh Omega Federation dengan tujuan mencari Netrorize ini. Namun ekspedisi tersebut berakhir dengan kegagalan setelah para pesertanya menjadi korban salah satu calamity, yakni Hellbell. Keberadaan dari Netrorize ini pun sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa dunia Hunter x Hunter konsep umur panjang yang ekstrim bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun sekali lagi, umur panjang bukanlah misteri terbesar dari Dawn. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana manusia ini bisa bertahan hidup di Dark Continent selama itu. Ini karena Dark Continent bukan lagi tempat yang berbahaya. Tempat tersebut berada pada level ancaman yang bahkan membuat manusia terkuat seperti Netero merasa tidak berdaya. Nah, dalam kilas balik mengenai perjalanan Netero, kita melihat bagaimana dirinya menyadari bahwa menghadapi Dark Continent tidak sama dengan menghadapi musuh biasa. Di sana, kemenangan paling realistis yang bisa dicapai manusia hanyalah bertahan hidup. Dan Netero sendiri bisa dikatakan berhasil mencapai kemenangan tersebut, meskipun dalam skala yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Dawn. Kekuatan di wilayah tersebut juga tidak boleh diremehkan. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Chimera Ant. Makhluk yang berasal dari Dark Continent tersebut hampir memusnahkan umat manusia setelah memasuki dunia manusia hanya dalam waktu beberapa bulan. Jadi bahkan ketika Chimera Ant ini berkembang menjadi ancaman besar setelah mengenal Nen, koloni Meruem secara resmi hanya dikategorikan sebagai kelas B. Ini artinya Meruem dan seluruh koloninya bahkan belum mencapai tingkat ancaman tertinggi yang ada di Dark Continent. Belum lagi keberadaan dari Nanika, dan masih ada 5 calamities, 5 ancaman besar yang berasal dari Dark Continent.
Oleh karena inilah, jika Don memang benar-benar berhasil melakukan perjalanan panjang di wilayah tersebut, hampir mustahil dia melakukannya tanpa memiliki kemampuan bertahan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kemungkinan yang paling masuk akal adalah Don menggunakan Nen. Namun disinilah misteri Don kembali menjadi semakin menarik. Don diperkirakan hidup sekitar 250 tahun sebelum berdirinya atau berkembangnya Shingen Ryu Kung Fu, aliran yang kemudian menjadi salah satu institusi utama dalam pengembangan praktik Nen yang lebih dikenal sekarang. Alternatif lainnya adalah Don mungkin merupakan salah satu dari sedikit orang yang mampu menggunakan Nen secara tidak sadar. Fenomena ini sebenarnya pernah diperlihatkan melalui karakter seperti Komugi. Nah, jika Don memang memiliki kemampuan serupa, hal tersebut bisa menjadi salah satu perjelasan mengapa bagaimana dia mampu bertahan hidup di lingkungan sebrutal Dark Continent. Namun, Don Freeze tidak diketahui memiliki misi untuk menjelajahi seluruh Dark Continent. Hal tersebut hampir mustahil untuk dilakukan. Ukuran Dark Continent begitu luar biasa besar, sehingga perjalanan untuk mengelilinginya pun secara keseluruhan mungkin membutuhkan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan lebih. Dan tujuan Don sebenarnya memang jauh lebih spesifik. Dia berusaha menjelajahi garis pantai Lake Mobius. Lake Mobius sendiri merupakan wilayah perairan raksasa yang berada di tengah struktur dunia tersebut. Sementara wilayah yang selama ini dianggap sebagai dunia manusia, ternyata hanya seperti sebuah titik kecil atau wilayah kepulauan yang berada di dalam danau tersebut. Hal lain yang juga menarik adalah status buku Journey to the New World di dalam Hunter x Hunter. Walaupun Ging telah membaca Is Edition, buku tersebut tampaknya tidak menjadi pengetahuan umum di kalangan dari Hunter Asosiasi. Salah satu alasannya adalah karena manuskrip tersebut untuk waktu yang sangat lama masih dianggap sebagai karya fiksi saja. Dan baru belakangan informasi mengenai Dark Continent membuat keberadaan buku tersebut terlihat jauh lebih kredibel. Oke, dan terakhir ada satu bagian yang mungkin justru menjadi petunjuk terbesar mengenai identitas dari Don. Nama belakangnya, yakni Vreeze. Don Vreeze menggunakan nama keluarga yang sama dengan Gon dan juga Ging. Secara resmi hubungan keluarga di antara mereka memang belum dikonfirmasi secara langsung. Namun melihat bagaimana nama Vreeze digunakan dalam cerita, sangat sulit untuk menganggap kemiripan tersebut sebagai kebetulan. Jika Don benar-benar merupakan bagian dari garis keturunan Freeze, maka misterinya menjadi jauh lebih besar. Dan disinilah muncul satu teori yang sangat menarik. Apakah Don Freeze sebenarnya adalah Gon Freeze? Nah, ini terdengar sangat gila. Selama ini Don dikenal sebagai legenda yang telah menjelajahi Dark Continent. Dark Continent bukan lagi wilayah yang luas dan juga berbahaya. Tempat ini dipenuhi fenomena, makhluk penyakit, serta sumber daya yang berada jauh di luar pemahaman manusia. Karena itu teori ini beranggapan bahwa Don mungkin pernah mengalami sesuatu yang mampu mengubah atau memutar balikan proses waktu dan tubuh manusia. Salah satu kemungkinan yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah efek Nen tertentu. Bisa saja Don terkena semacam kutukan Nen yang menyebabkan tubuhnya mengalami regresi hingga kembali menjadi anak-anak. Kemungkinan lainnya adalah Don menemukan tumbuhan atau zat purba di Dark Continent yang memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi tubuh. Bahkan di salah satu ancaman yang sudah dikenal seperti Zobai, dapat dijadikan gambaran bahwa Dark Continent memang memiliki penyakit dengan efek yang sangat tidak normal terhadap manusia. Dan jika ini benar, maka Gon yang selama ini kita kenal bukan lagi keturunan atau penerus semangat dari Don. Gon adalah Don Freeze yang mengalami de-aging. Jadi dengan kata lain, Don yang telah hidup selama ratusan tahun mungkin mengalami perubahan fisik hingga kembali menjadi seorang anak. Setelah itu, dirinya dibawa kembali ke dunia manusia, kemungkinan melalui campur tangan Ging ataupun fenomena tertentu yang berhubungan dengan Dark Continent. Jadi dalam proses tersebut, ingatan Don bisa saja hilang ataupun terkunci. Sehingga ketika kita pertama kali mengenal Gon, dia benar-benar menjalani kehidupan baru tanpa mengetahui bahwa dirinya memang sebenarnya adalah sosok legendaris yang telah menghabiskan ratusan tahun menjelajahi Dark Continent. Teori ini kemudian mencoba menjelaskan salah satu hal yang paling aneh mengenai Gon. Sejak kecil, Gon sudah menunjukkan bakat alami yang luar biasa. Dia mampu memahami dan beradaptasi dengan berbagai situasi dengan kecepatan yang tidak biasa. Potensinya sebagai pengguna Nen juga sangat besar. Bahkan ketika dibandingkan dengan banyak karakter lain yang telah menjalani latihan bertahun-tahun, Gon memiliki perkembangan yang sangat cepat. Nah, jadi itu mungkin merupakan kemampuan seseorang pengguna Nen yang telah hidup selama berabad-abad, tetapi seluruh pengalaman tersebut terkubur bersama dengan ingatannya. Dan bahkan transformasi Gon ketika menghadapi Neferpitou bisa dibaca secara berbeda melalui teori ini.
Selama ini bentuk tersebut dipahami sebagai Gon yang memaksa tubuhnya membayar harga luar biasa demi mendapatkan kekuatan yang seharusnya baru dia miliki ketika dewasa. Namun jika dirinya adalah Don, transformasi tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari pertumbuhan paksa. Mungkin ada kekuatan lama yang selama ini terkunci di dalam tubuh Gon dan untuk sesaat berhasil untuk dia lepaskan. Dan yep, jika teori ini benar, maka pertanyaan besarnya bukan lagi siapa Don Vries. Pertanyaannya adalah berapa banyak dari kekuatan dan pengalaman Don yang sebenarnya masih tersembunyi di dalam diri dari Gon Vries. Dan yep, sekian saja teori Tamagon terkait dengan Don Vries ini. Kita akan bertemu lagi dalam teori-teori Hunter x Hunter selanjutnya. Jadi terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.